Selamat siang anak-anak, jumpa lagi pada mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pengertian mobilitas sosial, dan yang kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nanti di minggu berikut kita akan belajar tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial dan saluran serta dampak mobilitas sosial. Ya, minggu ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mungkin anak-anak lihat ada 4 gambar di bawah. Gambar yang pertama itu menunjukkan perpindahan pergerakan masyarakat untuk bertransmigrasi, dan gambar yang kedua menunjukkan tentang seseorang yang kenaikan pangkat, dan gambar yang ketiga ini menunjukkan pekerja bangunan yang berpindah dari satu bangunan ke bangunan lain, dan gambar keempat ini menunjukkan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan berhasil menjadi sarjana. Ini adalah contoh gambar mobilitas sosial. Di gambar berikut ini anak-anak bisa perhatikan, yaitu ada kisah singkat Mas'ud. Anak-anak bisa buka di halaman 81, yaitu yang mana seorang anak petani miskin yang berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya, yang mana Mas'ud pada masa lalunya anak petani miskin, kini telah menjadi pengusaha yang terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud ini tidak lepas dari usahanya yang gigih. Ada contoh lain lagi, yaitu menjadi seorang direktur. Anak-anak bisa lihat bahwa menjadi seorang direktur perusahaan itu tidak mudah. Ada beragam macam cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara yang paling mudah adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan pada akhirnya menduduki jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur ini juga merupakan salah satu contoh mobilitas sosial. Pasti anak-anak di dalam benak ada pertanyaan, ya, apa itu mobilitas sosial? Mengapa mobilitas sosial terjadi? Terus apa saja yang tergolong dalam mobilitas sosial? Bagaimana keuntungan dan kerugian yang terjadi pada mobilitas sosial? Ya, Bu Guru akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan. Kedudukan ini juga disebut dengan mobilitas sosial. Yang berikut adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita tahu bahwa mobilitas sosial berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Ya, yang pertama yaitu mobilitas sosial yang bersifat positif atau naik, yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial pada masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu mobilitas sosial negatif atau turun, yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Ini adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial juga ada contoh bentuk-bentuk mobilitas sosial. Anak-anak bisa perhatikan ada ketiga gambar ini. Gambar yang pertama di atas itu menunjukkan mobilitas sosial positif atau naik. Contohnya dulu dia seorang guru biasa di sekolah, tetapi karena prestasinya sehingga beliau dilantik menjadi kepala sekolah. Dan yang di sebelah itu adalah gambar yang menunjukkan mobilitas sosial negatif atau turun. Mungkin dulu dia adalah pemilik perkebunan, pengusaha ya, pemilik perkebunan terbesar, tetapi karena satu dan lain hal sehingga bangkrut dan menjadi buruh petani. Ya,
Itu juga adalah salah satu contoh bentuk mobilitas sosial. Dan anak-anak bisa lihat gambar yang di bawah ini adalah contoh gambar mobilitas horizontal. Contohnya, Pak Doni seorang kepala sekolah di SMP A, terus dipindahkan tugaskan ke SMP B, tetapi tetap beliau menjabat sebagai kepala sekolah. Berarti ini adalah mobilitas horizontal. Atau contoh lain, seorang SPV perusahaan dipindahkan ke divisi lain dan tetap menjadi SPV, berarti kan dia tidak pindah, dia hanya pindah tetapi derajatnya tetap sama ya. Jadi ini adalah mobilitas horizontal ya. Mobilitas sosial juga itu terbagi menjadi mobilitas vertikal dan horizontal. Yang mana yang tadi contoh bentuk yang Bu Guru sudah jelaskan di depan ya. Ini perpindahan vertikal itu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Sedangkan horizontal perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ya. Anak-anak, mobilitas vertikal juga ini terbagi menjadi dua ya. Ada mobilitas vertikal ke atas, ada mobilitas ke bawah, yang biasa disebut dengan social climbing atau mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, ya. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah atau biasa disebut dengan social thinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang yang dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas atau memasuki masa pensiun atau turun jabatan atau dipecat. Ya, ini mobilitas vertikal yang menurun ke bawah. Ya. Ini adalah contoh mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Mungkin anak-anak bisa lihat gambar yang di sebelah kiri, yaitu tentang gambar mobilitas vertikal. Yang pertama yaitu contoh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Beliau yang pertama itu menjabat sebagai wali kota Solo, tapi karena prestasinya yang baik dan dipercaya sehingga beliau diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Setelah itu beliau dilantik lagi menjadi Bapak Presiden RI, ya. Berarti mobilitas yang terjadi di Bapak Joko Widodo ini adalah mobilitas vertikal. Sedangkan gambar yang di sebelah itu mobilitas sosial horizontal. Contoh, penyiar televisi yaitu Putra Nababan. Beliau mungkin penyiar di RCTI. Tapi karena prestasinya baik dan beliau juga dipindahkan untuk menyiar di Metro TV, berarti mobilitas tersebut secara horizontal. Ya. Terus ada contoh mobilitas antar generasi ya. Ini ada kakeknya petani, neneknya petani, tetapi ayahnya petani, ibunya petani, tetapi ada anaknya seorang guru. Atau mungkin ayahnya guru, ibunya guru, anaknya bisa jadi Pak Camat. Ya, ini adalah mobilitas antar generasi. Ya, anak-anak, jadi sikap pantang menyerah merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai cita-cita. Ya, anak-anak, di sini ada petunjuk LKPD. Yang pertama itu anak-anak bacalah kembali buku paket Anda. Terus yang kedua, gunakan handout dan sumber lain untuk menambah wawasan Anda. Dan yang ketiga, manfaatkan fasilitas yang ada dengan browsing melalui internet untuk menambah informasi. Dan yang keempat, diskusikan lembar kerja berikut bersama kelompok Anda. Yang Bu Guru sudah bagikan LKPD itu tolong didiskusikan dengan teman kelompok. Demikianlah penyampaian Bu Guru. Sekian dan terima kasih. Semangat berkarya. Salam perilaku positif.